Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Karisno MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Banjarharjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Banjarharjo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik komunitas belajar SMA Negeri 1 Banjarharjo dengan tema budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan dipimpin oleh pemateri kita, guru penggerak angkatan 11 sekaligus satu-satunya guru penggerak di SMA kita ya. Semoga kedepannya semakin banyak. Dua Pak. Maksudnya yang asli dari sini. Ya, sebelum kita masuk ke pematerian, kegiatan akan diawali oleh sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Trisno. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, semangat spektakuler. Terima kasih, luar biasa sekali semangatnya. Tidak berasa sudah hari Jumat lagi ya Bapak Ibu. Besok Sabtu Minggu istirahat lagi. Mudah-mudahan di penghujung minggu ini kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar. Satu hal yang mungkin perlu kita petik nanti adalah materi ini materi yang sangat berkaitan erat dengan tugas kita sebagai pendidik dalam rangka membangun budaya positif di sekolah ya, di SMA kita tercinta. Mudah-mudahan materi nanti yang disampaikan bisa kita terapkan bersama-sama untuk mari kita bersama-sama membangun sekolah kita ini, sekolah tercinta menjadi semakin maju, semakin berkembang, semakin baik. Tidak ada hal yang mustahil, yang penting kita niat bersama-sama untuk memajukan sekolah kita. Terima kasih sekali pada Pak Eros yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa, masih berkenan mengisi materi untuk teman-teman kita berbagi praktik baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Yang terakhir nanti kepada tim panitia bisa agak cepat untuk memproses sertifikatnya karena nanti untuk digunakan di kinerja TW3 ini. Harapannya sebelum tanggal 7 Oktober atau akhir bulan ini sudah selesai untuk sertifikatnya. Terima kasih, mari kita ikuti bersama-sama yang akan disampaikan oleh Pak Eros. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Trisno atas sambutannya. Ya, sebelum kita mulai ke pematerian, insya Allah untuk sertifikat akan dibagikan siang hari ini atau mungkin maksimal sore hari ini, biar bisa langsung ya Pak ya diuploadkan nanti di bukti pendukung untuk di EKIN maupun di PMM. Ya, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pematerian. Kepada Bapak Eros Budi Setiawan, kami persilahkan. Ya, terima kasih DAC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banjarharjo, rekan-rekan senior, Bapak Ibu guru, dan panitia Kompel. Sebelumnya saya memohon izin ya untuk memberikan materi yang pada intinya kemampuan saya masih di bawah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti kita belajar bareng, dikoreksi kalau saya ada salah, jangan dimarahin terus. Ya belum apa-apa, biasa Bu Ena sudah tugas kan.
Ya, jadi nanti hari ini kita akan mempelajari tentang budaya positif. Nah, nanti dari beberapa sub materi ada satu materi yang akan kita bahas karena waktunya terbatas. Tadinya saya mau membahas semua Bapak Ibu, tapi nanti satu hari selesai nanti jadinya IHT. Kan kalau IHT harus ada snack dan lain-lain. Jadi nanti untuk hari ini kita akan belajar satu sub materi. Bapak Ibu nanti akan lebih banyak praktek daripada teorinya ya, karena saya basicnya guru PJOK. Jadi nanti kita banyakin prakteknya daripada teorinya. Di sini materi ini yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Jadi saya sendiri juga masih shock kenapa saya jadi guru penggerak. Masih kaget ya. Ini berkat bantuan rekan-rekan semua. Kalau saya sendiri, saya yakin saya nggak bakal lolos. Tapi berkat dukungan dan doa dari ibu-ibu terutama Pak, yang menginginkan saya tetap di sini. Alhamdulillah lolos. Nah, di materi guru penggerak salah satunya ada keyakinan kelas dan segitiga eksekusi. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya juga sudah pernah membuatnya, cuma kadang kita tidak tahu. Saya juga dulu tidak tahu namanya apa, gitu kan. Nah, sebelum kita memulai materi Bapak Ibu, jadi kita biasakan membuat kesepakatan belajar. Ya, yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Terus yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain wajib mendengarkan. Terus yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. 5, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di sini sedih, nanti materinya nggak masuk. Kalau lihat saya harusnya gembira. Begitu ya. Lanjut ya Bapak Ibu, karena waktu terbatas. Ini sesuai janji saya untuk senam. Maka hari ini kita akan senam Bapak Ibu. Tapi senam otak ya. Monggo silakan berdiri. Mau dicoba. Silakan ikuti bersama senam otak. Salah satu manfaatnya adalah menyeimbangkan otak kanan dan kiri Bapak Ibu. Jadi kalau yang sengklek, nggak boleh kata-kata itu, nggak boleh. Kelihatan celananya. Sini aja biar nggak kelihatan. Ya, silakan kita ikuti bersama. Ya, ini salah satu ice breaking. Silakan diikuti, ini mantan saya Bapak Ibu. Kok ikut? Ayo ikuti Bapak Ibu. Bisa. Jadi sesuai janji saya baru dapat kesempatan. Ayo Bu Arita, aduh, mungkin terus.
Ayo Bu Kurnia yang lagi sedih biar semangat. Ayo goyang. Ayo goyang. Ayo Pak Cucun, aja. Mikirin saya ya. Ayo Pak Pol, kok salah terus Pak Pol? Ayo Pak Wahyu, sesama. Yang lagi hamil siapa ya? Oh bukan ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya ini untuk memfokuskan kita pada materi pagi ini. Ya untuk unsur dalam budaya positif Bapak Ibu, sebetulnya ada 5. Ya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif. Nanti kita akan belajar nilai-nilai kebajikan. Terus terkait dengan motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Terus yang keempat ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Itu juga kita bisa mengetahui Bapak Ibu posisi kita ada di mana. Nah yang akan kita bahas itu keyakinan kelas dan si ketiga restitusi. Nah untuk keyakinan kelas atau di sekolah diperoleh dari nilai kebajikan universal yang disetujui oleh semua warga sekolah. Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas nanti akan saya contohkan untuk tahap-tahapannya. Ya, jadi ini bedanya peraturan dan keyakinan Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan yang ditujunya. Misalnya di peraturan sekolah itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Terus untuk dilarang mengganggu orang lain, nah nilai kebajikannya yaitu menghormati. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu nilai kebajikannya menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Terus untuk contoh peraturan dilarang melakukan kekerasan, nah itu nilai kebajikan yang diambil yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu nilai kebajikan yang diambil yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, itu nilai kebajikan yang dituju yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Nah ini untuk tahapan Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu membuat ruang diskusi. Jadi Bapak Ibu, terutama ini Bapak Ibu wali kelas ya, Bapak Ibu wali kelas maupun guru mapel. Tapi kalau di SMA sebaiknya Bapak Ibu wali kelas itu memberikan kesempatan. Jadi memberikan kesempatan ke anak-anak. Ya ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Ya memberi kesempatan semua murid menyampaikan masukannya terkait keyakinan yang ada di ide mereka. Jadi biarkan mereka menyampaikan idenya masing-masing.
Ya, kemudian tahap yang kedua yaitu mencatat. Jadi nanti anak-anak disuruh mencatat Bapak Ibu. Ini versi low budgetnya. Jadi tulis di papan tulis. Nah, untuk tahap ketiga merumuskan keyakinan kelas. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mengajak siswa-siswanya itu bareng-bareng memilih. Jadi dari semua catatan-catatan tadi dipilih bersama. Ya, yang akhirnya nanti akan dirumuskan bersama. Setelah itu ditinjau ulang. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa itu jangan ada kata tidak, misalnya tidak boleh membuang sampah. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalau untuk kata-kata positif ya, afirmasi positif, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi diusahakan jangan ada kata tidak seperti itu. Kan dalam ilmu parenting juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu ke anak-anak kita sendiri juga diusahakan jangan ada kata-kata yang negatif. Jadi kita selalu berikan afirmasi positif. Nah, tahap kelima itu membuat pernyataan keyakinan kelas. Jadi kita bikin formnya sendiri sesuai ininya Bapak Ibu, idenya, untuk ditandatangani bersama untuk surat pernyataannya. Jadi kita ikut tanda tangan, siswanya juga ikut tanda tangan. Jadi akhirnya menjadi keyakinan bersama. Ya, ini contohnya Bapak Ibu yang sudah saya buat di aksi nyata. Nah, setelah yang terakhir dipajang. Nah, sekarang Bapak Ibu, linknya sudah dikirim Pak Haji. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya nanti lewat Bapak Haji mengirim link Padlet. Nanti Bapak Ibu silakan bisa mengisi ya di linknya. Sudah di grup sekolah SMA. Ya, Bapak Ibu, saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Silakan bisa mengisi, ya silakan membuat kegiatan atau kesepakatan sesuai ide masing-masing. Ya, ini contohnya. Kok nggak ada Pak? Kesenggol. Ini ganti apa? Ganti proyektor apa ganti orang? Ya, Bapak Ibu nanti kalau di HP bisa langsung tekan yang plus atau klik 2 kali, Bapak Ibu juga bisa. Nah, tulis nama, terus contoh keyakinan kelas. Nah, nanti kita praktek bikin bareng-bareng keyakinan kelas. PO, makan jajal di luar ruang kelas. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Pak Pon ini. Emang sanggup Pak? Oh, enggak sanggup. Dari Pak PO. Siapa lagi? Bersih itu indah. Lagi boleh Pak, boleh. Nah, ayo. Nanti yang nggak ngisi nggak dapat sertifikat loh. DN menjaga ketertiban kelas pada saat KBM berlangsung. Kemarin yang jadi perdebatan agak ramai Bapak Ibu pas saya bikin keyakinan kelas, siswa putra itu kan menulis tidak boleh membawa make up. Nah, itu diprotes sama siswi. Kalau siswa bawa make up nggak boleh, kalau siswi yang minimalis saja ya beko ya. Faktar, sholat berjamaah di Masjid Empat Batu.
Pak Maroto menyimak materi dengan baik. Janur, baca janur zaman. Kebersihan sebagai dari iman. Hashtag makan minum sambil duduk. Oh, Bu Siti Inayah itu ST. Pak Mugi masuk kelas tepat waktu. Bu Pepe respect menghindarkan perilaku bullying. Ke siapa Pak? Yang mau di love siapa? Oh iya. Bu, ini yang jagalah hati. Nggak bisa mama nih, mesti. Ya Bu NJ bersemangat dalam mengikuti kegiatan layanan BK. Ramai nggak Bu? BK-nya layanannya? Kok ketawa? Bu RA bersikap papan tulis. Ini Bu Nurjana N double masuk sekolah tepat waktu. Oh berarti pagi. Ini yang mengetik lama banget. Nggak tahu ini. Makan agar tidak sakit. Luar biasa sebetulnya. Nggak tahu Pak, nggak tulis nama sih. Oh Pak Topi, hamba Allah. Pak Wahyu, semasa sehat, semangat. Bahagia DSR berani presentasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Nah ini Bu ER berbicara yang sopan. Saya banget itu Bu. Saling sama Bapak Ibu Guru. Sebetulnya saling apa? Salam. Saling. Sungkem. RO menjaga lisan. Sahabat siswa ini. Siapa ini sahabat siswa? BK biasanya mempermudah siswa dalam perizinan lomba. Ini kalau nggak guru PJOK. Ini CM Pak S yang sabar ya. Ini Pak sepakatan kelas. Buntut drum tuh mengakui orang yang berbicara. GR nih dari Pak Ginanjar berpakaian lengkap dan rapi. Ya betul. Eka menjaga peralatan kelas dan sekolah. Ada lagi di Pak Maroto lagi nih. Ruang kelas dan lingkungan kelas selalu bersih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ini bisa menggunakan Padlet ya. Kalau menggunakan proyektor seperti itu saat membuat guideline kelas bisa menggunakan Padlet. Nanti tinggal dirumuskan bersama mana-mana yang akan jadi. Jadi Bapak Ibu diusahakan dalam membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak poinnya, sehingga ketika itu akan menjadi tolak ukur karena itu disepakati bersama, nanti akan jatuhnya konsekuensi ya Bapak Ibu. Jadi kalau di budaya positif itu kita harus bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Jadi yang bagus itu adalah konsekuensi. Nah nanti kita akan belajar di segitiga resolusi Bapak Ibu terkait dengan salah satunya menyentuh ke keyakinan kelas. Anonim membuat betah di sekolah. Seperti anonim menjadi guru yang dirindu siswa-siswi. Ini pasti banget ini. Oh. Terus jaga perasaan orang lain. Ini hamba Allah lagi. Ini pembina pramuka ini suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
Bu siapa? Oh Bu Erna, cuci campur Bu Erna. Itu Pak Wahyu. Cukup ya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas karena waktu kita terbatas. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke segitiga restitusi. Ya, seperti ini bentuknya Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Jadi nanti akan saya kasih contoh dalam menangani siswa menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, Bapak Ibu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi selama ini kan kita ketika ada siswa telat dan sebagainya, kita langsung marah-marahkan. Kalau saya sabar. Ya, jadi kita validasi dulu. Kenapa kok siswa ini telat? Contoh kasusnya, kenapa kok telat? Nah, jadi nanti saya kasih contohnya yang sudah. Lalu kita stabilkan identitas. Jadi sampaikan bahwa setiap orang juga pernah salah. Bapak juga dulu pas jadi siswa rajin kan gitu. Ya selanjutnya baru ditanya keyakinan kelasnya apa yang sudah dibuat. Nah contohnya kurang keras Pak suaranya. Iya. Juga bersarapan. Ya tahu. Ulangi ya. Jadi harus seperti ini Bapak Ibu harus sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Ya gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Tapi sudah sarapan? Sudah. Ditanya dulu Bapak Ibu sarapan. Dia tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Enggak, kenapa Pak? Iya, tadi ada pas pelajaran BJK. Dia terlihat menengok ke samping terus kredit. Apa dia mencontek? Harus sabar begitu Bapak Ibu harus sabar. Dia tahu nggak kalau di kelas itu ada CCTV aktif? Oh nggak tahu Pak. Iya, dia jujur aja nggak apa-apa. Dia tadi mencontek. Iya Pak. Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Semua orang juga pasti kan pernah melakukan kesalahan. Dia masih ingat nggak dia komunikasi itu? Masih Harus begitu Bapak Ibu harus sabar. jujur dalam mengerjakan soal ujian. Iya, tapi dia benar Ya, nggak? ditanya keyakinan kelasnya apa kan? Saya berarti melanggar keyakinan kelasnya sudah dibuat bersama. Dia cita-citanya dia tapi mulia Terus sekali. ditanya cita-citanya apa begitu. Jadi itu jualan harus apa dia? Harus jujur. Harus jujur. Nah, untuk melaksanakan itu, dia akan mengubah nggak? Ya Pak, mengubah Gimana mengubahnya? dengan cara jujur dan tidak kita lagi. Dikurangi apa tadi? Kurangi bulan. Artinya ya, karena kan dia lagi menjaga karena tadi pasti nggak belajar malamnya. Kenapa nggak belajar? Enggak Pak, tadi malam saya main game. Main game. Main game. Oh, ditanya Sampai teman. larut malam sampai lupa ya. Nah, nanti ke depannya dia bisa ya mengurangi tadi apa dia mengurangi apa? Mengurangi game online. Game online-nya. Tidurnya harus tepat Waktu saya teratur. sama membuat jam belajar gitu ya. Ya, Bapak doain semoga cita-cita dia tercapai Amin. ke depannya. Ya, sanggup ya Sampai Pak. untuk menjadi lebih Nah, baik setelah itu lagi. ditanya kesambutannya. Ya, setelah ini dia boleh kembali ke kelas lagi. Silakan. Oke Pak. Iya. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Ya tadinya saya mau ambil Sunandi, cuma pas itu nggak berangkat. Ya setelah ini Bapak Ibu kita praktek ya. Jadi saya minta salah satu yang jadi murid dan jadi guru. Kalau murid Pak Ponirinnya, ya itu kelihatan murid yang nggak ini ya. Kalau gurunya siapa Bapak Ibu? Bu Erna. Bu Erna, Bu Punten. Bu nanti sertifikatnya buah Bu. Iya, yang kelihatan itu. Saya mah pengennya guru BK.
Bu Novi. Bu Novi. Pak Arif. Pak Arif mana Pak Arif? Oh, Bu Dina saja ya? Siapa? Pak Wahyu. Oh ya Pak Wahyu jadi guru, Pak Wahyu Papok jadi murid. Nanti sertifikatnya 2. Oh Pak Wahyu BK. Oh Pak Wahyu BK, Pak Wahyu, Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu dan Pak Podir kasih tepuk tangan untuk Pak Wahyu dan Pak Podir. Ya kita praktek untuk penanganannya. Kasusnya apa Popon? Kasusnya bolos, lompat pagar. Oh ya lompat pagar. Dari sini Popon, dari sini. Pura-puranya masuk ruangan dulu dari sini. Nah. Ini pramuka saudara baju dia belum dicuci, jadi atasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Silakan perkenalan diri, namanya siapa? Ya Pak, perkenalkan nama saya Ahmad. Mas Ahmad. Saya kenapa Pak? Ada apa ya Mas Pak? Ahmad kelas berapa ya? Saya kelas 11, 12 Pak. Kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baik. Mas Ahmad sudah makan? Sudah Pak, sudah pagi, sudah makan 2 piring. Cuman yang 1 piringnya dikasihkan ke tetangga Pak. Kasihan tetangga ada yang sakit belum makan. Terima kasih. Ya, Mas Ahmad luar biasa ya. Jadi saya apresiasi sudah sukarela, tidak usah yang namanya dibimbing, sudah sukarela datang ke ruang BK. Ada permasalahan yang bisa dibantu Mas Ahmad? Ya, saya sendiri tidak tahu Pak kenapa bisa mereka Pak. Iya, karena kan tadi ada ini Pak, ada siswa yang datang ke kelas kemudian mengatakan saya disuruh ke ruang BK, makanya saya sekarang datang ke ruang BK Pak. Kira-kira ada masalah apa ya Pak? Padahal saya tidak pernah bikin masalah Pak. Iya, ya luar biasa Mas Ahmad. Jadi sebelum saya klarifikasi masalahnya, saya pribadi pengen kejujuran dari Mas Ahmad. Jadi datang ke sini, mesti Mas Ahmad sudah mengetahui sebelumnya. Masalah apa ya Mas Ahmad? Saya memang tepat sekali Pak kalau Bapak saya itu kebetulan orang yang paling jujur Pak dibandingkan dengan teman-teman saya. Ya, Dan kebetulan saya sendiri merasa tidak punya masalah Pak, karena saya orangnya selalu bahagia, dengan teman-teman juga tidak ada masalah, dengan keluarga, dengan ibu bapak juga tidak ada masalah. Apa Bapak merasa punya masalah dengan saya? ya, kalau saya pribadi tidak ada masalah, luar biasa ya. Jadi kalau dari Mas Ahmad prinsipnya selalu bahagia, yaitu memang yang selalu dicari, karena orang yang selalu bahagia mesti dia sehat, dia bahagia, awalnya dari situ. Oke, dari laporan tadi dari Bu Novi, kebetulan Bu Novi kan sering keliling dari pagi Bu Novi siang yang jualan tahu keliling apa ya, gimana ya? Bu Novi guru BK kelas 12. Oh. Jadi kebetulan kan guru BK kelas 12 itu Bu Novi. Kebetulan Bu Novinya tadi lagi di luar, jadi nyuruh saya untuk Mas Ahmad. Intinya tadi Mas Ahmad kebetulan Bu Novi lewat, katanya lompat pagar pada pelajaran terakhir, katanya ingin menghindari kegiatan pramuka Pak. Jadi iya, katanya kalau Pak Pramuka itu ketemu pembinanya namanya Pak Ponirin, katanya takut. Jadi, oh iya, Itu yang Iya. baik. Sebenarnya saya
juga bingung Pak, bagaimana saya bisa lompat pagar, saya aja pendek, pagarnya tinggi Pak. Ya, jadi nggak mungkin Pak. Sepertinya mungkin Bu Novi lihat Ahmad yang lain. Kayak teman saya juga ada Ahmad Bamanburi juga itu ada. Jadi mungkin Ahmad yang lain Pak. Jadi saya harap Bapak jangan sembarang nuduh Pak. Ingat Pak, selalu berseludur itu lebih baik. Kan ya Pak, harusnya selalu kepala guru ini diceramahi. Iya Mas Ahmad, jadi dari guru PK, Bu saya dan Bu Novi itu tidak menuduh. Di sini ada CCTV. Kebetulan tadi saya mohon izin sama dengan Bapak Kepala Sekolah diperlihatkan dari monitor di ruang kepala sekolah itu benar wajahnya Mas Ahmad kelas 12-3 itu lompat pagar, pertama naik gerobak, terus lewat tangga, akhirnya lompat ke belakang. Jadi dari guru PK, Bu Novi pun sudah klarifikasi, tidak ada tuduhan, itu memang fakta dari CCTV yang ada di belakang. Begitu Mas Ahmad. Ya, kalau boleh tahu, nah Mas Ahmad kenapa lompat pagar? Ya, kalau sudah seperti itu ya mau apa lagi ya Pak? Ya mudah tahu ya Pak. Sebenarnya sih saya lompat pagar tadi karena saya itu Pak mau ikut Takeshi Castle Pak, itu yang lompat-lompat itu di TV kan saya latihan dulu. Dan saya lompatnya 2 kali Pak sebenarnya Pak. Pertama keluar, kedua masuk lagi. Cuma mungkin waktu masuknya itu tidak tepat. Gitu. Nanti bisa dicek lagi ya supaya konfirmasi masalahnya jelas. Memang benar Pak, saya lompat pagar dan sebenarnya saya tidak takut sama Pak Ponirin Pak, karena Pak Ponirin itu yang saya tahu itu baik Pak, humble, komunikasinya juga sama siswa menyemangati Pak, saya termotivasi gitu. Karena Pak Ponirin itu luar biasa, itu inspirasi saya Pak. Dan kata teman-teman juga inspirasi, sangat menginspirasi Pak. Bahkan Pak Ponirin itu sama anaknya sayang, sama kita juga sayang. Sama guru-guru juga katanya sopan santunnya harus dijaga anak-anak gitu. Saya selalu diberi menjaga supaya jadi siswa yang baik. Tapi memang saya lompat pagar itu pada dasarnya mengikuti teman saya. Tadi pertama Pak itu Mas Eros Pak. Eros itu lompat duluan Pak. Dan saya itu dipaksa Pak. Saya dikorok-korok gini Pak. Saya takut Pak. Eros itu badannya tinggi Pak. Jadi iya Pak, makanya serem Pak. Itu meskipun dia sering pakai peci, tapi pecinya nggak tahu Pak itu kayak gini jam doang Pak. Sholatnya saya nggak mau ngomong Pak. Peci doang Pak. Cuman aslinya Eros itu jelek Pak. Kalau nanti jangan saya saja Pak. Memang benar saya lompat pagar. Bukan bolos sih ya Pak. Cuman keluar sebentar. Saya ngecek di luar barangkali ada orang-orang jahat yang mengunjungi sekolah. Mohon maaf ya Pak. Ya, jadi kalau ngecek orang-orang jahat kan ada pintu Mas Ahmad, jangan lompat pagar. Nanti kalau ajakan Mas Eros itu menurut Mas Ahmad benar apa enggak Mas Ahmad? Ya sebenarnya itu memang Eros itu waktu itu provokator Pak. Saya sendiri nggak suka sama dia Pak. Dia itu provokator, suka ngancem, meres duit, ambilin jajan temen Pak. Saya sendiri sebenarnya kurang ini ya Pak. Cuman yang karena dianya sering ngajak terus maksa-maksa, akhirnya saya kebawa, kepancing. Dan sebenarnya saya tidak seperti itu Pak. Orang saya itu religius. Saya itu patuh terhadap orang tua, menyayangi teman. Kadang kalau saku saya kasihkan ke teman Pak. Saya sampai nggak bawa uang saku. Itu ke Pak ke Mas Eros juga saya kasihkan uang saku saya karena dipaksa gitu Pak. Itu sebenarnya terpaksa Pak. Jadi saya mohon maaf Pak. Sebenarnya saya orang baik Pak. Saya sering berdoa sama Allah, ya Allah jauhkanlah dari orang-orang jahat. Tapi ternyata teman-teman saya jahat Pak. Mohon maaf ya Pak. Jadi tadi diulas kembali menurut Mas Ahmad itu
tindakan melompat pagar sekolah itu tindakan yang benar atau salah ya Mas Ahmad? Ya karena ada pintu Pak, sebenarnya kan lewat pintu juga bisa ya Pak. Ya kalau mau bolos lewat pintu aja itu boleh Pak. Tadi kan ditanya membolos itu perbuatan baik atau tidak ya Mas Ahmad? Kalau membolos itu perbuatan ya sebenarnya nggak baik ya Pak ya, karena pulang sebelum jam sekolah selesai ya Pak ya. Nah, kadang di kelas itu Pak suka nggak betah Pak, gurunya galak-galak Pak, terus temennya jahat-jahat Pak. Itu gimana ya Pak ya? Saya bingung Pak. Kadang pengen sekolah terus, cuman teman-teman saya jahat gitu, jadi nggak betah, jadi akhirnya saya bolos Pak. Jadi Mas Ahmad itu merasa dibully ya, dibullying ya? Iya Pak, terutama sama Heros. Oh, iya. Ya Pak, seperti itu Pak. Ya. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya. Ya, jadi ini adalah konseling tahap awal, ini pertemuan awal. Karena tadi kan di fase awal itu ada yang namanya masalah bolos. Tadi yang kedua yang saya tangkap ada permasalahan Mas Ahmad itu tidak betah, ada teman yang jahat, ada yang membuat Mas Ahmad itu tidak nyaman perasaan di kelas. Jadi nanti ada pertemuan kedua. Jadi ini waktunya sudah pulang sekolah. Jadi nanti Mas Ahmad untuk untuk besok bisa ketemu saya lagi di ruang BK. Itu yang Mas Ahmad ya. Ya, Iya Pak. itu saja. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup konseling Ya, ini? saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, sampaikan juga kepada Bapak Ibu Guru. Barangkali Bapak Ibu Guru juga merasa tidak suka dengan saya itu. Ya saya kira itu saja Pak. Ya, Mas Ahmad luar biasa. Jadi nanti saya harapannya tidak diulangi lagi untuk Siap. kegiatan bolos ini, dan besok bisa ketemu lagi dengan saya. Nanti Mas Ahmad bisa curhat, bisa menjelaskan masalah bisa dibully di kelas itu mesti ada sebabnya. Baik ya, itu saja saya akhiri konseling tahap awal ini. Besok bisa ketemu lagi di jam istirahat. Makasih Mas Ahmad bisa kembali ke kelas, ikut pelajarannya. Iya pulang, tadi pulang ya, bisa pulang sekolah, nunggu bel baru bawa tasnya baru pulang. Sebelum pulang bisa sholat jamaah dulu, sholat asar dulu sebelum pulang. Itu saya ya. Siap. Terima kasih Mas Ahmad. Iya. Nanti bisa ke kelas lagi. Ya, terima kasih. Ya, ya semangat sekali tadi Pak Wahyu, sabarnya minta ampun ya. Jadi Bapak Ibu untuk segitiga restitusi ini tidak harus ke BK ya Bapak Ibu. Jadi kita sendiri sebagai guru mapel juga bisa jadi contoh kasus, misalnya mencontek atau ada siswa yang tidak masuk di pelajaran kita, itu usahakan kita dulu yang menangani dengan segitiga restitusi. Jadi memang tidak semua siswa kan sengel tadi ya, siswa Ponirin. Oh Ahmad ya, dengan siswa Ahmad. Ada yang langsung, ada yang lebih ngeyel lagi, ada yang cuma diem doang. Nah itu gunakan tadi segitiga restitusi. Tadi setelah mengidentifikasi atau memvalidasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas. Ya tadi ada poin yang kurang, yaitu menyentuh ke keyakinan kelas. Jadi bisa disinggung lagi Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelasnya tadi misalnya untuk contoh siswa Ahmad, di keyakinan kelas kan sudah disepakati bahwa tidak boleh membolos. Nah itu disinggung lagi kan, itu dibuat bersama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk karena waktunya sudah habis, saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini menggunakan model 4P ya. Ada peristiwa, pembelajaran, perasaan, dan penerapan. Monggo Pak Haji untuk refleksi kegiatan pada pagi hari ini dari peserta saja. Berarti Pak siapa, Pak Hakim. Monggo Pak Hakim untuk merefleksikan ya sesuai dengan
model 4P ini. Jadi Bapak Ibu juga setiap akhir pembelajaran seharusnya ya itu harus selalu ada refleksi. Silakan Pak Hakim. Iya. Jadi tadi kan kakaknya, ini adiknya. Di sini Pak, di sini. Nah, direfleksikan Pak. Gimana untuk kegiatan hari ini, silakan diceritakan sesuai model sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan pembel pertama peristiwa pengalaman di kegiatan ini ya. Ini terima kasih Pak Eros sangat membantu semua guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, terutama untuk keyakinan kelas bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini memang kita butuhkan terkait dengan kesepakatan kelas agar dalam melaksanakan kegiatan di kelas ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Tanpa adanya kesepakatan antara kita sebagai pendidik dan dengan siswa, ini otomatis kegiatan pembelajaran tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apalagi untuk kondisi siswa ini juga bermacam-macam, ada yang mungkin semangat, ada yang kurang semangat, bahkan ada yang tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan Kombel pada pagi hari ini lebih meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Banjarnegara. Kemudian untuk manfaat dari kegiatan ini ya, otomatis tadi sudah kita contohkan ya, untuk kegiatan apa tadi? Ya, segitiga restitusi. Ada siswa yang mungkin kurang aktif atau melanggar aturan sekolah dapat kita selesaikan, bukan hanya di pihak guru PK, tapi untuk semua guru pun bisa menangani karena ini untuk perbaikan bersama di sekolah. Kemudian untuk perasaan sangat senang sekali Pak Eros, sangat senang kalau bisa ya setiap ya, lebih sering gitu melaksanakan kegiatan seperti ini. Kemudian penerapan ya jelas ini juga harus kita terapkan ya, pembelajaran ini di di saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran supaya tadi disampaikan bahwa untuk kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah bisa berjalan dengan baik. Dan itu Pak Eros. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri plus untuk Pak BMT. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk kesimpulan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif adalah pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam mendidik dan mengasuh anak dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan positif dan pengembangan hubungan yang sehat. Budaya positif tidak hanya membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, tapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang seimbang, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan baik. Implementasi budaya positif membutuhkan komitmen dan kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa untuk mencapai hasil yang optimal. Semangat dan maju bersama dalam menerapkan budaya positif di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Semangat sahabat. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya tidak membuka sesi tanya jawab. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Eros yang sudah memberikan pematerian. Ini tidak ada sesi tanya jawab Pak. Ya, baik Bapak Ibu semua, untuk hari ini kegiatan berbagi praktik baik telah selesai dilaksanakan. Insya Allah untuk sertifikat akan segera dibagikan.
semoga tidak sampai seperti yang sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu, yang sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Untuk hari ini semoga bisa dibagikan langsung. Ya, langsung saja berarti. Ya, untuk kegiatan hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan teori yang tadi kita dapatkan bisa dipraktekkan pada pembelajaran kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.